Ternyata dua patung yang menyambut kita saat akan masuk ke area dalam Keraton Yogyakarta ini bukan sosok abdi dalam biasa. Apakah kalian menyangka kalau mereka berdua ternyata adalah sosok Algojo Keraton Yogyakarta? Satu hari, satu sejarah dan edukasi episode 30. Saat kita hendak masuk ke area Siti Hinggil Keraton Yogyakarta, kita akan disambut oleh dua buah patung di kiri dan kanan jalan masuk. Sekilas mungkin akan terlihat lucu dan menarik, akan tetapi ternyata mereka berdua adalah penggambaran sosok Algojo Keraton Yogyakarta yang bertugas melakukan eksekusi hukuman mati. Sebelum kita membahas kedua sosok yang digambarkan oleh kedua patung ini, mari kita ketahui dulu kantor Algojo ini bertugas di Keraton Yogyakarta, tepatnya di area pagelaran yang berlokasi tepat di sebelah selatan alun-alun utara. Terdapat sebuah bangsal yang disebut sebagai bangsal Pacikeran. Nama Pacikeran sendiri berasal dari kata ciker, yang berarti jari atau bagian tangan yang terlepas. Asal penamaan ini dikarenakan bangsal ini dahulu sering digunakan sebagai tempat eksekusi hukuman potong jari bagi para pencuri. Bangsal ini terdiri dari dua area, yaitu bangsal Pacikeran Timur dan bangsal Pacikeran Barat. Perlu kita ingat kembali bahwa pada dasarnya Kesultanan Yogyakarta merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, pada masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, saat Kerajaan Mataram Islam mencapai era emasnya, Sultan Agung mulai menerapkan hukum pidana berdasarkan syariat Islam di dalam Kerajaan Mataram. Salah satunya adalah penerapan hukuman mati, rajam, juga hukuman potong tangan bagi para pencuri. Nah, ada dua abdi dalam yang bertugas sebagai algojo atau eksekutor dan bermarkas di bangsal Pacikeran ini, yaitu Abdi Dalem Mertolulut dan Abdi Dalem Singonegoro. Abdi Dalem Mertolulut bermarkas di bangsal Pacikeran Barat, sedangkan Abdi Dalem Singonegoro bermarkas di bangsal Pacikeran Timur. Uniknya, kedua abdi dalam ini jumlahnya selalu tetap, tidak lebih dan tidak kurang dari 15 orang untuk Abdi Dalem Mertolulut maupun Abdi Dalem Singonegoro. Pelaksanaan eksekusi hukuman ini biasanya dilakukan di alun-alun utara di antara kedua pohon beringin dan dipertontonkan kepada halayak umum agar menjadi pelajaran bersama. Satu hal yang menarik lagi adalah kelompok Abdi Dalem Mertolut ini punya area atau daerah tempat tinggal di area sekitar Keraton Yogyakarta. Mereka tinggal di daerah yang disebut sebagai Kampung Mertolulutan, yang terletak di Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, penamaan kampung-kampung di sekitar Keraton Yogyakarta ini sebagian memang mengikuti nama kelompok abdi dalam yang tinggal di dalamnya. Namun, pelacakan menggunakan Google Maps History, pelang kampung nama ini hanya pernah ada hingga tahun 2017, dan menghilang sejak 2018. Teman-teman yang tinggal di sekitar daerah ini, ada yang tahu alasannya kenapa? Nah, menurut beberapa sumber, dalam pelaksanaannya, kedua abdi dalam ini melakukan eksekusi secara bergantian. Disebutkan, jika kasus-kasus yang tergolong ringan seperti hukuman potong tangan, dilakukan oleh Abdi Dalem Singonegoro. Sedangkan jika kasus-kasus berat seperti hukuman pancung dan gantung menjadi tugas Abdi Dalem Mertolut. Berikut adalah dokumen foto yang disebut-sebut merupakan Abdi Dalem Mertolulut, sekaligus sosok yang menjadi inspirasi dalam pembuatan patung Abdi Dalem Mertolulut. Menurut para tour guide di Keraton Yogyakarta, kedua kelompok abdi dalam ini mulai berhenti bertugas di sekitaran tahun 1926 di era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Masuknya pengaruh kolonial Belanda menjadi salah satu alasan penerapan sistem hukum berdasar syariat Islam di lingkungan Keraton Yogyakarta perlahan mulai memudar. Jadi, kapan terakhir kali berkunjung ke Keraton Yogyakarta? Mau pilih homestay tapi nggak ribet? Di